Izin menjawab dok. Untuk totalnya 170 dok. 170. Berarti ya masih ada beberapa yang masih banyak ya masih belum bergabung, nggak apa-apa karena waktunya sebenarnya sudah jam 10 lebih 11 ya, sudah lewat 11 menit. Ya semuanya bisa dibuka ya kameranya ya, karena kita sekarang akan kuliah. Jadi dimohon untuk bisa mengaktifkan semua kameranya supaya saya bisa melihat muka-muka yang cantik dan ganteng ini ya di semester 6. Apa kabar semua? Sehat? Alhamdulillah Sehat sehat ya, dok. semoga sehat selalu ya. Alhamdulillah sehat ya. Semoga semuanya diberikan kesehatan selalu gitu ya. Sekarang lagi banyak-banyaknya banget ya, lagi meningkat sekali gitu ya. Jadi semoga semuanya bisa jaga kesehatan masing-masing ya. Dan semoga semua diberikan kesehatan ya dengan keluarga masing-masing. Oke, hari ini kita akan melaksanakan kuliah. Kuliahnya ini mengenai kalian kan sekarang tuh belajar blok baru ya, blok baru terkait geriatri. Nah, mungkin sebenarnya identik geriatri ini dengan suatu hal yang berbau akhir kehidupan gitu ya, padahal sementara nggak gitu ya konsepnya ya. Karena kita nggak tahu ya kapan kita meninggal ya, kapan kita berakhir kehidupannya. Nah, kita tidak tahu ya, itu hanya rahasia dari Allah gitu. Nah, tapi di sini ternyata banyak sekali hal-hal yang harus kita perhatikan gitu ya, terkait apa saja sih masalah dalam etika terkait akhir kehidupan manusia gitu. Karena ternyata banyak sekali hal-hal yang berhubungan dengan masalah etika di akhir kehidupan manusia gitu ya. Jadi walaupun sebenarnya blog ini terkait geriatri, tapi di sini kita akan mencoba membahas kalau akhir kehidupan manusia itu sebenarnya apa saja sih yang harus dipersiapkan gitu. Terus apa saja yang mungkin timbul masalah yang berhubungan dengan akhir kehidupan manusia. Nah, ini kita akan bahas di sini. Dan juga nanti kita akan membahas mengenai euthanasia itu apa gitu ya. Terus entitlement suicide itu apa gitu. Nah, nanti kita juga akan bahas di kuliah hari ini gitu ya. Jadi hari ini kita akan membahas spesifik terkait masalah etika di sekitar akhir kehidupan manusia. Ya. Suara saya sudah terdengar jelas ya? Ya, kalau misalkan tidak jelas, atau nanti tolong kasih tahu ya. Nah, jadi di sini pertanyaannya berat sebenarnya ya. Kapankah manusia bisa dianggap mati atau meninggal? Ada yang bisa jawab nggak? Ada yang bisa memberikan tanggapan? Kira-kira kapan sih sebenarnya manusia diputuskan, oh dia berakhir nih kehidupannya? Oh ya dokter nanti memutuskan, misalkan ada tetangga yang minta pertolongan, ini dok, saya boleh minta tolong nggak, ini anggota keluarga saya sudah meninggal atau belum ya dok? Nah, kira-kira bagaimana memutuskan manusia itu mati atau belum, meninggal atau belum gitu ya? Ada yang bisa sharing tanggapannya kira-kira kalau apa? Ya, siapa yang mau bisa sharing? Ya, sharing. Kalau nggak ada yang sharing nanti ditunjuk loh. Ditunjuk yang nggak off cam. Jadi kebuka deh. Ya tadi sekilas ya. Ayo, siapa yang mau bisa sharing? Mau bisa sharing. Mau sharing pendapatnya kapan kira-kira manusia bisa dianggap sudah meninggal? Tunjuk deh. Yang nggak on cam nih. Afifah. Afifah,
Apakah kamu berada di sini, Afifah? Halo. Tuh, berarti kalau yang nggak on cam tuh ya berarti nggak ada. Ketahuan ini nih ya. Ageng, Ageng. 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 Ya, nggak jawab juga. Berarti mungkin sedang kebelet gitu bisa jadi ya, atau masih ganti baju juga bisa. Kita positif aja ya. Siapa tuh yang mau sharing? Gak ada? Fadlil aja deh yang on cam. Fadlil mau sharing gak Fadlil? Kapan manusia bisa dianggap ya sudah berakhir gitu kehidupannya? Ya itu kan kalian kan mau jadi dokter ya, berhubungan dengan hidup dan mati manusia. Nanti nggak bisa memutuskan ini udah mati apa belum ya susah ya nanti jadi gimana dong? Izin menjawab dokter. Nah itu siapa tuh? Fitri dok. Oh ya Fitri, boleh silakan Fit. Izin untuk membahas Fitri ya dok. Mungkin dinyatakan meninggal kalau secara medis kan berarti nggak ada aktivitas batang otaknya dok, kayak misalkan pupilnya udah melebar gitu, nggak respon sama cahaya. Terus apalagi ya, pernapasannya berhenti. Terus nggak ada aktivitas denyut jantung. Terus denyut dari jantung, nafas ya, terus lagi ya. Ya betul. Terus? Ya udah dari Fitri tadi dok. Oke, ya makasih ya Fit ya. Ya, jadi kata Fitri menyebutkan bahwa orang dikatakan meninggal kalau dia sudah tidak ada denyut jantung, nafas, dan pupilnya melebar. Ya, jadi kalau misalkan oh ya nggak ada nafas, nggak ada nadi, dan pupilnya melebar, kemungkinan sudah mati batang otak, gitu ya. Nah, coba kita lihat sebenarnya bagaimana sih ya kapan manusia ini sebenarnya bisa dinyatakan meninggal. Nah, ya betul ya tadi Fitri sudah memberikan gambaran bahwa ketika manusia sudah dinyatakan berhenti fungsi nafas dan peredaran darah, itulah manusia bisa dikatakan mati. Tapi sebenarnya fungsi pernapasan dan peredaran darah itu bagaimana cirinya gitu ya. Nah, banyak sekali definisi kematian. Kematian itu ada yang mengatakan bahwa jika peredaran darah dan pernafasannya berhenti secara irreversibel, ya, secara ya sudah tidak melakukan fungsinya lagi, gitu ya. Terus ada yang mengatakan bahwa mati itu jika seluruh otaknya tidak berfungsi lagi. Dalam hal ini termasuk batang otak ya. Jadi tadi Fitri sudah menyebutkan juga ya, termasuk batang otaknya sudah tidak berfungsi. Nah, atau manusia itu disebut mati jika satu dari dua definisi ini berlaku. Batang otaknya mati, ya udah manusia bisa dinyatakan sebagai akhir kehidupannya, atau tidak bernafas dan tidak ada denyutnya. Nah, tapi ternyata kriteria kematian ini menurut berbagai para ahli itu banyak. Jadi ada yang mengatakan nggak respon, atau nggak bergerak dan bernafas, atau nggak ada refleks, atau dalam EEG atau EKG-nya dia flat. Nah, itu banyak sekali kriteria kematian gitu menurut berbagai para ahli. Nah, kalau dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, nah di sini di pasal 117 itu di undang-undang ya, kalau di undang-undang kan berarti sebenarnya sudah dianggap sebagai hal yang rigid gitu ya, kalau berdasarkan aturan hukum. Nah, kalau berdasarkan aturan hukum ini, seseorang dinyatakan mati apabila fungsi sistem jantung, sirkulasi, dan pernapasannya terbukti telah berhenti secara permanen, atau apabila kematian batang otak telah dapat dibuktikan. Ya, jadi bukan dan, tapi atau. Jadi bisa salah satu di situ. Ini menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Nah, tapi
ada satu kondisi, banyak ya, dan kalian nanti mungkin kalau jadi dokter, kalian kalau di rumah sakit pasti menemukan banyak sekali kondisi di mana batang otak masih berfungsi. Batang otak masih bisa gitu, tapi otaknya udah mati. Banyak itu kondisinya. Ya, kan otak itu melakukan fungsinya dengan berbagai macam hal ya, berpikir, bergerak ya. Pokoknya intinya semua kegiatan yang dilakukan oleh manusia itu adalah dilakukan oleh otak. Nah, sementara banyak kondisi pasien-pasien yang otaknya itu sudah mati. Tapi batang otaknya dia nafasnya dan denyut jantungnya masih bisa berfungsi gitu karena yang mengendalikan adalah batang otak. Nah, itu adalah suatu kondisi di mana kehidupannya itu vegetatif. Nah, ketika suatu kondisi yang ya kebayang dong ya dia masih bisa nafas, dia masih bisa ada aktivitas jantung, tapi dia udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Udah nggak bisa respon terhadap berbagai hal, sudah tidak bisa melakukan aktivitasnya dengan biasanya gitu, dia sudah tidak bisa berpikir. Intinya adalah pasien itu adalah suatu kondisi vegetatif. Nah, ini banyak sekali orang-orang tersebut gitu, dan banyak kalau di Indonesia kondisi seperti ini tuh banyak sekali para keluarga yang masih awam ya, dan yang masih berpikir kalau hal tersebut masih bisa intinya masih bisa ditolong, masih bisa dipertahankan, masih bisa ada harapan, kemungkinan untuk bisa kembali lagi secara normal gitu. Padahal kalau dari segi pengetahuan gitu ilmiah, jelas kalau otak udah mati ya udah ya nggak mungkin gitu bisa melakukan lagi sesuatu hal gitu. Nah, inilah yang biasanya banyak orang-orang yang masih mempertahankan salah satu anggota keluarganya yang mengalami kehidupan yang vegetatif ini gitu. Padahal sementara hal tersebut itu sebenarnya sudah tidak dinyatakan sebagai seseorang yang persona ya. Persona itu sebagai manusia yang seutuhnya. Nah, disinilah letak dari etika sebagai seorang dokter menyatakan bahwa kita sebagai dokter itu sudah tidak mempunyai kewajiban untuk memberikan penghormatan kehidupan kepada tubuh itu sebagai persona. Gitu. Walaupun sebenarnya batang otaknya masih berfungsi, tapi otaknya sudah mati. Gitu. Nah, inilah yang mungkin tidak mempunyai kewajiban, tapi bukan berarti dibiarkan. Enggak. Kita tidak mempunyai kewajiban untuk dipertahankan, gitu loh. Nah, sekarang menurut kalian kira-kira apa yang harus atau boleh kita lakukan untuk memperpanjang kehidupan pasien ini? Kalau ada kondisi yang kayak gini ya, sejauh mana boleh kita hentikan pemakaian sistem bantuan hidup? Kalau ada orang yang tergeletak, vegetatif, nggak bisa ngapa-ngapain, otaknya udah mati, tapi batang otaknya masih berfungsi. Nah, kira-kira menurut kalian sebagai seorang dokter, nah, apa yang harus kita boleh lakukan untuk memperpanjang kehidupan pasien ini? Dan sejauh mana kalau boleh kita hentikan alat bantu hidupnya? Ada yang bisa sharing nggak? Berat ya ini ya. Suatu pembahasan yang cukup kompleks karena menyangkut hidup dan mati manusia. Nah, tapi di sini ya banyak sekali dilema etiknya yang kita hadapi dan akan ini kita temui, dan ya sekarang jujur pasti di rumah sakit semuanya akan banyak berhadapan dengan hal ini gitu ya, kondisi-kondisi apalagi pada saat pandemi sekarang banyak orang-orang yang akhirnya menggunakan ventilator ya untuk mempertahankan kehidupan, dan akhirnya ya ini banyak sekali dilema yang akan mungkin terjadi. Nah, coba kalian bisa sharing nggak kira-kira ya ini pertanyaan yang ini, bagaimana kita, apa yang harus atau boleh kita lakukan untuk memperpanjang kehidupan pasien ini dan sejauh mana? Yang mau sharing? Jangan tunjuk-tunjuk lah ya. Yang tunjuk-tunjuk tuh malas. Suka malas mikir gitu siapa yang mau ditunjuk. Kalian aja yang sharing. Gimana? Siapa yang mau sharing?
Fitri bisa tunjuk temennya nggak kira-kira siapa yang mau sharing? Fit. Aduh, siapa dok? Siapa aja, gimana Fitri? Tunjuk ini aja, ngacak. Aduh, siapa dok? Bingung. Habis nggak mau ada yang sharing nih. Jadi siapa coba yang mau sharing? Ayo. Siapa ya? Zidane mungkin dok? Oh iya, Zidane. Iya, Zidane. Udah lama saya nggak dengar suara Zidane. Hai Zidane. Ya dok. Mungkin apa ya yang harus kita lakukan itu ketika pasien itu sudah otaknya mati ya dok. Jadi batang otaknya masih hidup. Mungkin kita masih berikan ventilasi mungkin dok O2 sama IV line karena kan di situ kaitannya sama batang otak. Kalau batang otak kan itu kan sistem pernapasan sama sirkulasi darah itu kan masih jalan gitu dok. Mungkin masih bisa dikasih dok. Kecuali kalau pasiennya itu batang otak sudah mati terus sama keputusan keluarganya itu sudah pasti gitu. Kalau pasien itu direlakan untuk pergi gitu dok. Jadi menurut Zidane untuk memperpanjang kehidupannya boleh kita kasih ventilator dan IV line gitu ya. Tapi kalau misalkan dihentikan kalau sudah ada keputusan dari keluarga, gitu ya Zidane ya? Iya dok. Oke. Terima kasih Zidane. Ada lagi yang mau sharing? Zidane temennya siapa lagi yang mau sharing Zidane? Mungkin Ahlan dok. Ahlan. Ya, silakan Ahlan, Ketua BEM. Mohon izin dok. Ya dok. Ya, silakan. Mungkin yang bisa dilakukan berdoa mungkin dok untuk yang terbaik itu pasti. Benar berdoa yang terbaik, benar. Terus apa lagi Lan? Ustadz kita ya ini ya. Gimana Lan? Terus? Udah dok, cukup dok. Berdoa, benar ya? Antara hidup dan mati, ya mau gak mau ya ini harus berdoa. Siapa yang berdoanya maksudnya Lan? Pasiennya atau keluarganya atau siapanya nih? Mungkin semua yang ada di lingkungan sekitar dok, si pasiennya juga mungkin berdoa dok. Cuman mungkin dari keluarga ya dok. Kalau memang dari kondisi pasiennya tidak memungkinkan mungkin dok. Ya, jadi salah satu pendekatan yang bisa dilakukan adalah berdoa. Ini kan sebenarnya keluarganya ya. Kalau sebagai seorang dokternya gimana Lan kira-kira? Dokternya juga berdoa juga sama ya? Iya dok. Mungkin kalau yang bisa dilakukan dokternya, ya tadi mungkin yang dilakukan sama dokter Zidane juga itu masih bisa dilakukan dok. Terus mungkin diskusi juga dengan yang lebih berkompeten juga mungkin ya dok, dengan kondisi dari si pasiennya seperti apa baiknya. Terus juga mungkin kita pertimbangkan dari secara medis dan juga moralnya mungkin ya dok. Mungkin kayak gitu sih dok. Ya, jadi menurut dokter Ahlan, selain tadi ya yang sudah setuju dengan pendapat dari dokter Zidane, ya dokter Ahlan juga ternyata ya ini ya apa namanya mungkin bisa melakukan salah satu ini apa namanya konsultasi dengan ahli-ahli yang lainnya gitu ya Lan ya, bagaimana keputusan untuk pasien ini apakah bisa dilakukan perpanjangan kehidupan atau bagaimana gitu ya. Oke. Ya. Dan betul ya tadi pendekatan agama itu ya jangan dilupakan loh ya. Karena ya mau nggak mau ya ini kan kita akan berhadapan dengan suatu keputusan hidup dan mati seorang persona gitu, dan hal tersebut jangan sampai terlupakan gitu ya terkait pendekatan agama. Oke ya, terima kasih pendapatnya dari semuanya. Nah, tapi di sini apakah hal tersebut ya kalau misalkan kita menghentikan semua apa namanya bantuan hidup pasien, apakah hal itu sama dengan eutanasia gitu ya? Karena pasti sering dengar ya eutanasia, nanti kita akan bahas di selanjutnya. Nah, eutanasia pasif gitu ya. Berarti kalau dicopot semuanya gitu, apakah hal itu sama dengan eutanasia? Nah, itu berbeda ya.
Nah, intinya di sini kewajiban dokter yang pertama kan kita sebagai dokter menyelamatkan nyawa pasien ya, karena kita punya kewajiban untuk menyelamatkan nyawa dari pasien apapun itu. Nah, tapi di sini ada suatu dilema ketika dokter ini berbuat baik kepada pasien untuk memperpanjang kehidupannya karena ternyata kita itu hanya memperpanjang penderitaannya. Nah, kalian bisa maksudnya kalian kepikiran gak sih tadi dengan pasien dengan kondisi yang vegetatif? Apakah kalian tidak berpikir apakah apakah pasien tersebut itu kalau dia mau berkata gitu ya, saya tuh sebenarnya sakit gitu ya, dipertahankan terus kehidupannya gitu. Saya tuh sebenarnya menderita gitu, tapi dia nggak bisa ngomong, dia nggak bisa berbicara gitu. Nah, itu harus kita pikirkan gitu. Ketika ada kondisi di mana ketika kita berhubungan dengan seorang pasien yang intinya end of life, kita harus berpikir apakah pasien ini sebenarnya menderita apa tidak. Nah, apakah kita membunuh pasien jika kita menghentikan alat bantu pernapasannya? Nanti kalian pernah belajar kan prinsip withholding and withdrawing waktu semester 6 blok 1 ya kalau nggak salah ya. Nah, nanti kita akan bahas juga keterkaitan itu gitu. Dan kewajiban dokter dalam posisi ini adalah fix gitu ya untuk memberikan informasi selengkap-lengkapnya kepada keluarga gitu. Jadi jangan sampai informasi terkait kondisi pasien yang sebenarnya kita tutup-tutupin gitu ya. Dan kita tidak hanya memberikan informasi terkait medis, tapi informasi juga kepentingan kewajiban kita untuk menyampaikan secara moral gitu. Apakah pasien ini sebenarnya menderita atau enggak dengan keputusan keluarga untuk memperpanjang kehidupannya gitu. Nah, kan kalian pernah belajar ya di sini terkait ordinary dan extraordinary, kan ada prinsip etika yang sudah pernah kalian pelajari, di mana suatu kondisi ordinary itu adalah suatu kondisi yang mau nggak mau kita harus mempertahankan kehidupan dari seorang persona. Tapi kalau misalkan extraordinary berarti kita tidak mempunyai kewajiban. Jadi bukan berarti tidak mempunyai kewajiban ini tapi kita udahlah tidak dipertahankan, enggak. Tapi itu suatu kondisi yang termasuk extraordinary ya. Jadi extraordinary ya kita tidak mempunyai kewajiban untuk mempertahankan kehidupan manusia. Nah, ada kan beberapa ininya ya, poin-poinnya. Ada yang secara medis, ada yang secara moral. Tentunya secara medis dia sudah teruji secara ilmiah ya. Pengobatan itu wajib. Kalau ada sudah teruji secara ilmiah dan itu pengobatan itu bisa memberikan mempertahankan kehidupan manusia itu, kita harus pertahankan kehidupan itu. Berhasil secara statistik oke gitu ya, dan tersedia. Jadi percuma sudah teruji berhasil tapi tidak tersedia, ya nggak bisa itu ya. Itu keadaan yang extraordinary. Tapi kalau secara moral itu menguntungkan, bermanfaat, dan tidak menjadi beban fisik, psikologi, dan keuangan bagi pasien secara berlebihan. Nah, kalau misalkan memenuhi kriteria tersebut, berarti kewajiban seorang dokter untuk mempertahankan. Tapi kalau ada salah satu yang tidak memenuhi kriteria ini, maka dokter tidak mempunyai kewajiban untuk mempertahankan kehidupan. Nah, sekarang di sini ada satu hal yang harus kalian ketahui, bahwa tingkatan dari seseorang untuk akhir kehidupannya itu sebenarnya ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah palliative care. Ya. Pernah dengar palliative care itu apa? Jadi palliative care itu adalah suatu hal ya, suatu teknik yang bisa dilakukan untuk mempertahankan kualitas hidup pasien dengan kondisi pasien-pasien yang sudah mempunyai penyakit yang serius illness gitu, yang penyakit-penyakit yang sudah dalam kondisi tidak bisa diperbaiki. Itu ada suatu lembaga gitu, suatu hal yang bisa dilakukan untuk membantu kualitas hidup. Itu namanya palliative care. Nah, ada juga end of life care.
Nah, jadi palliative care itu kan pasien-pasien yang sudah penyakit serious illness ya. Tapi kalau ada pasien-pasien yang sudah end stage gitu sebenarnya mau memasuki fase akhir kehidupan terakhirnya. Nah, itu bisa kita berikan end of life care. Dan ada satu model yang sebenarnya bisa kita lakukan yaitu hospice. Di mana hospice ini adalah dilakukan untuk memberikan suatu pertolongan kepada orang-orang yang mau berakhir kematiannya. Gitu. Jadi ada tingkatan ini. Jadi jangan berpikir bahwa orang mati itu sebenarnya tidak bisa diberikan hal yang terbaik. Enggak. Ya. Tidak bisa diberikan itu salah. Kita bisa memberikan 3 hal ini untuk orang-orang yang di masa akhir kehidupannya, gitu ya. Nah, kecuali beda kalau kasus-kasus kecelakaan, ya, kasus-kasus trauma yang memang kondisinya tiba-tiba end of life gitu, beda. Nah, kalau misalkan kondisi pasien-pasien yang mempunyai suatu penyakit yang serius, nah ini bisa kita lakukan 3 hal ini, palliative care, end of life care, dan hospice namanya. Nah, ini yang sebenarnya ini ya, palliatif itu adalah ini pasien-pasien yang sebenarnya kita berikan support dari psikologisnya ya, psikososialnya, support dari komunitasnya ya. Terus palliatif, bedah palliatif ya, pasien-pasien kemoterapi, radioterapi. Nah, itu dalam kondisi yang sebenarnya bisa kita berikan palliative care. Nah, ini untuk memaksimalkan kualitas hidupnya ya. Terus bisa kita berikan manajemen keluhan. Nah, terus pasien-pasien dengan suatu prognosis yang sudah et malam ya, atau dubia et malam lah gitu ya. Tapi sebenarnya kita bisa memberikan yang terbaik untuk pasien. Nah, ada selanjutnya ya ini end of life care ya. Nah, pasien-pasien yang memang sudah dalam kondisi yang tidak bisa diberikan pengobatan dengan kuratif gitu ya. Pasien-pasien yang intinya sudah bisa diprediksi lah kematiannya kapan, sudah bisa diprediksi kapan pasien itu dalam kondisi yang krisis gitu ya. Nah, itu adalah end of life care gitu. Nah, ini yang bisa kita berikan. Dan ini terminal care adalah waktu-waktu yang kritis gitu ya, di mana pasien ini intinya kematiannya bisa berakhir dengan ya ini intinya kalau misalkan ada pasien yang dilakukan bantuan nafas dan sebagainya, kapan kita menghentikan? Nah, ini pasien-pasien yang dalam keadaan terminal care gitu. Dan inilah yang sebenarnya bisa kita berikan untuk pasien-pasien di akhir kehidupan. Nah, jadi tingkatannya itu ada curative care. Curative itu ya pengobatan-pengobatan yang memang sudah teruji secara ilmiah dan bisa dilakukan pengobatan tersebut dan akhirnya pasien itu sembuh. Nah, itu kan kuratif ya, pengobatannya kayak penyakit-penyakit tipoid gitu ya, penyakit-penyakit ya, intinya adalah penyakit tersebut bisa dilakukan pengobatan dan akhirnya bisa sembuh. Tapi kalau paliatif, pasien-pasien yang udah dalam kondisi yang irreversibel, dalam arti pengobatannya itu hanya untuk memperpanjang kehidupannya. Dan yang terakhir adalah hospice gitu, yang nanti ini adalah suatu pengantar untuk berujung kepada kematian. Nah, ini waktu-waktunya seperti ini ya. Nah, jadi kita di sini pelajari terkait asuhan paliatif. Nah, asuhan paliatif itu apa? Ya, tadi palliative care. Jadi palliative care ini adalah suatu hal yang bisa kita berikan kepada pasien-pasien untuk menciptakan keadaan nyaman, meringankan penderitaan pasien. Dan ini palliative care ini sering dilupakan oleh tenaga kesehatan dan juga keluarga. Gitu. Nah, asuhan paliatif ini sebenarnya dipersiapkan untuk pasien ini meninggal berlangsung dengan baik atau peacefully atau
dying with dignity gitu ya, meninggal dalam keadaan husnul khotimah gitu. Meninggal dalam keadaan yang tenang, aman gitu kan. Nah, terus asuhan paliatif ini memang pasien-pasien yang tidak ada lagi harapan untuk sembuh, tidak ada cure, tapi adanya care di sini ya. Tindakan terapeutik yang agresif, diberikan antibiotik, diberikan ini, diberikan itu ya, pengobatan-pengobatan yang sebenarnya pengobatan yang multi ya polifarmasi gitu ya dan sebagainya itu dihentikan. Dan yang ditekankan di sini adalah memberikan penata laksanaan nyeri yang baik. Gitu, walaupun nanti akan timbul double effect ya. Ketika kita melakukan penatasan nyeri, biasanya kan kita kasih morfin, kita kasih diazepam gitu ya. Nah, itu kan biasanya kan akan menimbulkan double effect, mungkin bisa mengakhiri kematiannya ya karena depresi sistem pernapasan. Nah, inilah yang sebenarnya bisa kita lakukan gitu. Tapi di Indonesia ini masih sangat sedikit asuhan paliatif ini gitu. Padahal sebenarnya kan orang itu kan pengen lah ya mati dengan tenang gitu. Meninggal dengan tenang, meninggal dengan husnul khotimah, tidak dengan penderitaan gitu. Ya, dan orang-orang yang sebenarnya di akhir kehidupan itu adalah biasanya keluhannya adalah nyeri yang sangat hebat. Gitu, makanya ketika asuhan paliatif ini penekanannya lebih ke arah penata laksanaan nyerinya. Nah, jadi perawatan paliatif ini sebenarnya menurut WHO adalah suatu sistem perawatan di mana dia meningkatkan kualitas hidup dengan cara meringankan nyeri. Itu poin utamanya. Tapi penderitaan-penderitaan yang lain itu kita fokus juga gitu, di mana selain itu kita memberikan dukungan spiritual gitu ya, psikososial, di mana mulai saat diagnosis ditegakkan sampai akhir hidupnya, dan dukungan terhadap keluarga dalam masa duka cita. Nah, ini perawatan paliatif ini ya di luar negeri udah banyak dilakukan gitu. Makanya orang-orang kalau di luar negeri itu mengakhirin kehidupan itu sangat diperhatikan gitu. Tapi kalau di Indonesia hal ini tuh masih sangat tidak dipandang dengan baik gitu. Padahal sementara hal ini tuh adalah hal yang sangat penting ya. Nah, definisi WHO juga sama ya, di mana pendekatan ini intinya mencegah dan meringankan penderitaan melalui pertama kita identifikasi dulu ya, dan kita nilai bagaimana kualitas hidupnya, baru kita berikan suatu hal-hal yang berhubungan dengan penata laksanaan ya, multidisiplin gitu ya, di mana ada psikososial, spiritual ya, dan terapi terkait penyakitnya. Nah, intinya ya sebenarnya sama aja. Yang pertama adalah tindakan untuk meningkatkan kualitas hidup ya, poinnya bagi pasien dan juga keluarga untuk menghadapi sakit yang mengancam nyawa dengan pencegahan dan pengurangan kesakitan, di mana awalnya kita identifikasi dulu kualitas hidupnya seperti apa, dan kita melakukan pendekatan baik itu secara fisik, psikososial maupun spiritual. Gitu. Ya. Jadi pengobatan paliatif ini banyak ya, dia menyediakan bantuan untuk mengurangi rasa sakit, ya, menegaskan kehidupan dan mati sebagai suatu proses yang normal. Jadi orang-orang itu tidak takut gitu terhadap mati gitu. Jadi di sini pengobatan paliatif itu diberikan. Terus berniat tidak untuk mempercepat atau menunda kematian, enggak gitu. Di sini hal yang bisa diberikan untuk memberikan yang terbaik ya intinya. Karena dia menawarkan sistem pendukung untuk membantu pasien hidup efektif mungkin gitu sampai hari kematiannya. Nah, ini ditawarkan sistem dukungan untuk membantu keluarga menerima penyakit pasiennya gitu ya, dan dukungan ketika kehilangan itu bagaimana gitu. Dan di sini nanti akan dilakukan pendekatan tim gitu ya untuk pasien dan keluarga, termasuk konseling dari berkabung. Di mana ya intinya ini meningkatkan quality of life gitu ya, dan juga akan mempengaruhi positif dari perjalanan penyakit gitu ya. Nah, ya bisa dibaca di sinilah poin-poinnya terkait pengobatan paliatif ini. Nah, kriteria pasien paliatif itu apa?
pasien-pasien yang tidak responsif dengan pengobatan kuratif, pasien gagal ginjal, ya, pasien PPOK, pasien dengan demensia, stroke, ya, gagal jantung, HIV/AIDS, ya, itu termasuk kriteria pasien-pasien yang termasuk paliatif ya. Terus pasien-pasien anemia aplastik, ya, pasien kanker, pasien kondisi terminal, ya, contohnya tadi gagal ginjal, gagal jantung, ya, pasien dengan sirosis hepatis. Nah, di sini kondisi-kondisi kriteria pasien paliatif, ya. Dan ketika ada kalian anggota keluarga yang mengalami seperti ini, nah, lakukanlah pendekatan paliatif ini gitu. Jangan orientasinya hanya ke pengobatan yang agresif gitu ya, tapi berikan dukungan moral dan spiritual gitu. Pasien ini misalkan mau makan apa gitu ya, gak dibolehin gitu kan. Pasien ini sebenarnya mau jalan-jalan kemana, mau pergi kemana gitu ya, terus gak dibolehin, harus istirahat di rumah aja. Nah, kita harus memperhatikan gitu bahwa keinginan pasien itu boleh gitu, ada saatnya kita turutin gitu, karena ya ini kita harus memberikan perawatan yang paliatif gitu. Nah, pasien paliatif, jadi pasien paliatif itu kan tadi udah kita bahas ya, ada kondisi kanker jelas, kanker yang sudah stadium 4-5 gitu, yang memang sudah tidak bisa dipertahankan, itu udah pasien paliatif. Kalau non kanker yang tadi ya, gagal ginjal, anemia aplastik, COPD, demensia, stroke, nah ini kita memang harus bisa lebih cermat gitu ya, dimana ya ini kita memberikan perawatan paliatif ini tentunya harus mempertimbangkan kriteria ya. Nah, perawatan paliatif ini, nah ini yang bisa kita berikan adalah painkiller dan derita-derita lain gitu ya. Itu orientasinya, karena pasien dengan paliatif itu kita fokusnya sebenarnya poin utamanya pasiennya pasti ngerasa nyeri, sakit gitu. Jadi painkiller ya. Terus dukungan spiritual, ingat ya, kita harus memberikan dukungan spiritual gitu. Dukungan psikososial dan dukungan ini tidak hanya kepada pasien A saja ya, tapi bisa memberikan dukungan kepada keluarga. Ya, intinya seperti itu. Nah, prinsip perawatannya ini poin utamanya adalah ketika ada pasien paliatif, pasiennya bisa mempunyai perasaan yang enak, makan minumnya tepat, terus bersih, ya, bersih, istirahat yang nyaman, terus kita memberikan suatu kondisi di kamarnya dengan nyaman, ya. Ya intinya itu prinsip perawatan yang kita berikan untuk pasien-pasien paliatif. Nah, caregiver itu apa? Caregiver itu adalah pendamping si pasiennya, di mana ya sebagai seseorang yang nanti akan menjadi caregiver pasien paliatif itu harus bisa disiplin ya, gitu, simpati, sabar ya, terampil, sopan dan penyayang gitu. Karena caregiver ini akan mendampingi pasien di setiap waktu. Nah, karena ketika ada suatu kondisi yang salah pada pasien atau kondisi yang tidak yang serius, nah ini bisa menghubungi tenaga kesehatan, dokter sebagai suatu hal yang bisa dikonsultasikan kepada dokter. Dan caregiver ini wajib tahu gitu kapan ada suatu kondisi-kondisi tanda vital yang menjurus ke arah suatu end of life gitu, tanda-tanda akhir gitu ya. Jadi intinya adalah value di sini ya kepada pasien. Nah, ini biasanya keluhan pada paliatif itu yang pertama adalah nyeri, tapi keluhan yang lain banyak. Pasien-pasiennya biasanya ansietas, cemas, depresi, batuk, konstipasi, mual, muntah, diare, serostomia, ya, kaheksia, anoreksia, disne, fatigue, ya, dan tidak bisa mengontrol sekresinya gitu. Ini biasanya keluhan-keluhan pada pasien-pasien yang palliative care. Nah, tadi paliatif ya. Nah, gerakan selanjutnya adalah yang kita sebut sebagai gerakan hospitium.
Nah, gerakan hospitium itu apa? Gerakan hospitium ini sebenarnya hanya merawat pasien terminal yang sudah tidak ada harapan untuk sembuh lagi. Jadi intinya adalah hospitium ini stage selanjutnya setelah paliatif, di mana sudah terminal ya, intinya sudah akhir, sudah menuju ke kematian. Nah, ada satu gerakan yang bisa dilakukan gitu ya, di mana di sini yang pertama kita lakukan untuk memprioritaskan penanganan nyeri. Terus memberikan konseling psikologis dan pendampingan terminal. Jadi nanti didatangkan ahli-ahli agama, ya, psikologi, spiritual, gitu ya. Terus bisa membuka jasa untuk pasien yang menginginkan di rumah bersama keluarga. Jadi nanti pasien itu tidak meninggal di rumah sakit, tapi meninggal di rumah, tapi dalam kondisi masih tetap dikontrol oleh tenaga medis. Dan membuat suatu kondisi nyaman bagi pasien. Kalau misalnya pasiennya pengen mendengarkan murotal Al-Quran gitu pada saat di akhir kehidupannya gitu ya, nanti bisa disediakan gitu. Nah, seperti itu. Jadi menganggap pasien terminal itu pantas diberikan pelayanan medis gitu. Jadi tetap nanti oksigen diberikan, ya, nutrisi tetap diberikan, cuma dalam kondisi pasien ini berada di rumah gitu. Nah, konseling apa saja sih yang bisa diberikan ya untuk pasien-pasien terminal, di mana kondisinya bisa kita orientasinya ke ahli psikologis, ya, rohaniawan, atau mungkin saudara pasien yang berbakat komunikatif ya. Nah, ketika ada pasien yang sudah dinyatakan sebagai kondisi terminal, ada 5 fase. Yang pertama, pasien ini tentunya akan menyangkal dulu ya. Jadi ketika pasien dinyatakan end of life, atau pasien ini sudah kondisinya terminal, pasti pasien itu pertama menyangkal dulu tentang penyakit. Saya nggak percaya, pasti ada denial. Nah, yang akhirnya dia fase kedua, ya, kalau ada orang yang dinyatakan sebagai, ya, misalkan di vonis kanker gitu ya. Nah, yang kedua dia pasti berontak dulu, marah dan protes, kok bisa gitu ya, kenapa gitu. Dia pasti akan ada suatu hal di dalam dirinya ya. Nah, terus yang ketiga, akhirnya lama-kelamaan fase tawar-menawar gitu dengan penyakitnya. Ya, saya sudah dalam kondisi seperti ini, bagaimana caranya supaya saya bisa bertahan hidup, dan bagaimana caranya di akhir kehidupan ini saya bisa bermanfaat. Nah, akhirnya seperti itu. Tapi fase keempat, akhirnya fasenya ujung-ujungnya depresi, nutup diri. Dan akhirnya fase kelima adalah penerimaan dengan pasrah. Nah, ini yang fase-fase yang biasanya dialami oleh pasien-pasien terminal. Nah, konseling ini memang sangat dibutuhkan pada 2 fase terakhir, pada fase 4 dan 5. Karena ketika fase 1, 2, 3 ini sebenarnya itu pasti dialamin gitu, dan ketika kita memberikan konseling pada fase kedua itu tidak pas. Ya. Karena itulah fase-fase yang sebenarnya itu mekanisme pertahanan dirinya gitu. Jadi konseling bisa diberikan pada fase keempat dan kelima. Ya. Nah, radioterapi, kemoterapi, pasien-pasien bedah gitu ya, berikan pembedahan, itu sebenarnya bisa kita berikan untuk pasien-pasien paliatif. Cuma intinya apa? Intinya adalah ketika kita melakukan tersebut, harus memberikan keuntungan yang lebih banyak dibandingkan dengan kerugiannya. Nah, itu beda ya. Kalau tadi kita bahas pasien-pasien dalam kondisi yang serius illness, yang udah divonis pasien ini sakit ini, pasien ini sakit ini. Itu gagal ginjal, ya, tadi gagal jantung, pasien-pasien yang sudah kondisinya intinya tidak bisa dilakukan pengobatan kuratif. Nah, tapi gimana kalau kondisi koma dan keadaan vegetatif tetap, ya? Yaitu kan kalau tadi kan pasiennya masih bisa request ya, masih bisa berbicara apa yang dimaunya gitu. Pasien masih bisa berinteraksi dengan keluarganya. Nah, sekarang gimana kalau kondisi pasien itu udah koma dan keadaan vegetatif yang tadi kita di awal bicarakan gitu.
Kan kalau koma itu kan pasien masih bisa nafas dan jantungnya masih berfungsi, tapi pasiennya tidur gitu kan. Kalau keadaan vegetatif, pasiennya ya tadi mungkin bisa ada refleks-refleks tertentu ya, bisa buka mata tapi nggak melihat, diam aja ya, seperti itu. Nah, koma mendalam, kalau ada pasien dengan koma itu bisa berubah nanti jadi keadaan yang vegetatif. Nah, keadaan vegetatif ini dia hanya mempunyai refleks otomatis dan tidak mempunyai aktivitas psikis lagi dan mungkin bisa terjadi bertahun-tahun. Nah, keadaan vegetatif ini beda ya dengan mati otak. Nah, tadi kan kita di awal bicarain tentang mati otak, tapi batang otak masih berfungsi. Kalau keadaan vegetatif mungkin otaknya masih bisa berfungsi, tapi hanya sebagian. Ya. Nah, di sini kondisi yang koma itu biasanya awalnya ada acute brain injury dulu, ya. Biasanya dari trauma kepala atau bisa dari ya kasus-kasus kecelakaan ya yang tiba-tiba langsung kondisinya akut gitu ya, langsung kondisinya tiba-tiba. Nah, kalau koma ini, pasien yang koma sebenarnya bisa dalam nanti berujung ke kronik koma ya. Koma aja ya bertahun-tahun lamanya sampai belasan tahun gitu ya. Nah, koma ini bisa berlanjut ke vegetative state. Koma ini bisa berlanjut ke lock-in syndrome. Dan koma ini bisa berlanjut ke mati otak. Gitu. Jadi ini beberapa kondisi yang akhirnya nanti kalau vegetative state itu mungkin bisa kesadaran yang minimal ya, nanti akhirnya peningkatan kesadaran bisa gitu ya, nanti akhirnya bisa kembali seperti semula walaupun tidak seperti normalnya. Atau mungkin vegetative state ini bisa mengalami permanen vegetative state gitu ya. Yang akhirnya nanti kalau udah permanen ya akhirnya ujung-ujungnya mati. Nah, jadi koma ini bisa berlangsung 2-4 minggu biasanya ya normalnya. Karena kalau misalkan sudah 4 minggu biasanya berlanjut ke kronik koma. Kalau misalkan lock-in syndrome itu ya tadi ya ini. Nih, koma itu bisa berlanjut ke lock-in syndrome. Di mana lock-in syndrome ini situasi pasien dia sadar tapi semua otot nggak bisa digerakkan kecuali mata berkedip. Jadi kedipan mata itu hanya sebagai komunikasi. Nah, itu disebut sebagai lock-in syndrome. Biasanya pasien-pasien yang setelah koma kalau ada terjadi seperti ini namanya lock-in. Lock-in itu kan kekunci ya, sindrom ya udah seperti patung tapi matanya masih bisa buka dan hanya bisa berkedip. Gitu ya. Nah, pertimbangan etik di sini yang ketika ada pasien koma atau vegetative state, ingat pemberian nutrisi dan hidrasi pada pasien itu apakah merupakan tindakan medis atau hanya asuhan perawatan, yaitu dikembalikan ya. Karena pemberian nutrisi dan hidrasi ini sebenarnya tindakan medis iya, karena kita memberikan hal tersebut berdasarkan teknik medis dan hidrasinya, tapi itu merupakan salah satu asuhan perawatan gitu. Jadi dua-duanya. Nah, jadi ingat bahwa orang yang dengan kondisi koma ya tadi dan vegetative state ini harus dipandang sebagai orang yang hidup karena yaitu belum dinyatakan mati batang otaknya karena harkat dan martabatnya. Itu harus dipandang sebagai orang hidup. Nah, ini ya kita akan membahas mengenai bagaimana sisi dari humanistik untuk kematian itu seperti apa ya. Nah, ini mayoritas pasien-pasien itu biasanya merasa takut ya dalam menghadapi akhir hayat gitu. Takut kehilangan kontrol, kehilangan martabat, terputus hubungan dengan orang lain, takut sakit, takut diabaikan, takut tidak sesuai dengan keinginannya, atau meninggal dengan sendirian atau sengsara. Gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Ya hal ini tuh bisa ditanggulangi gitu yang tadi. Gimana? Ada beberapa penelitian ya yang dilakukan dengan akhirnya
ada suatu indikator kematian yang baik itu yang diinginkan oleh orang itu seperti apa. Yang pertama adalah mendapatkan tata laksana nyeri dan gejala-gejalanya itu diberikan dengan baik. Nah, ternyata kematian yang baik itu diinginkan untuk tidak diperpanjang waktu sekaratnya. Nah, terus mereka menginginkan komunikasi yang jelas. Bagaimana pasien, keluarga, tenaga kesehatan itu harus memberikan informasi yang jelas. Nah, terus indikator kematian yang baik itu persiapan pasien dan keluarga untuk menghadapi kematian, ya, adanya perasaan terkontrol ya untuk orang tersebut, adanya dukungan spiritual, emosional, lalu menegaskan arti penting dan keunikan gitu ya dari setiap pasien itu seperti apa keinginannya. Nah, indikator kematian yang baik ternyata menguatnya hubungan dengan orang yang dicintai. Gitu. Dan indikator kematian yang baik itu tidak sendirian. Nah, inilah hal-hal yang sebenarnya kita bisa memperkirakan ya ketika kita berhadapan dengan seorang pasien untuk mengakhirkan kehidupannya. Inilah yang sebenarnya diinginkan oleh setiap orang gitu ya untuk mendapatkan kematian yang baik. Nah, kebutuhan dan keinginan dengan pasien end of life itu ya intinya adalah meninggal secara bermartabat ya tadi, dying with dignity. Artinya terhindar dari stres ya, sejalan dengan harapan, konsisten dengan standar klinis gitu ya, dan budayanya bagaimana. Dan artinya bertaubat ya, husnul khotimah gitu. Seperti itu keinginan pasien di end of life-nya. Nah, terus kebutuhan keluarga ya ketika end of life itu tentunya berkumpul bersama pasien, membantu secara penuh, mendapatkan informasi ya. Keluarga itu ingin mendapatkan informasi terkait pasiennya atau terkait kemajuan dari pengobatan pasiennya ya, kondisi pasien. Terus memahami apa dan mengapa suatu tindakan ini dilakukan untuk pasien. Jadi ketika kita mau melakukan tindakan kepada pasien itu sebenarnya keluarga itu menginginkan ini tuh tujuannya buat apa gitu. Ini tuh keperluannya untuk apa gitu. Keluarga ingin yakin gitu bahwa pasiennya nyaman, keluarga nyaman, dapat mengekspresikan emosi gitu ya. Terus yakin bahwa keputusan yang diambil ini tepat gitu. Lalu keluarga juga ingin intinya menemukan suatu makna hidup ya dari pasien yang mereka cintai dan mendapatkan cukup makan, minum, dan istirahat. Nah, ini sebenarnya pertimbangan yang harus kita pertimbangkan gitu ya ketika kita menghadapi pasien yang di akhir kehidupannya gitu. Jangan hanya melakukan penatasan yang agresif aja kepada pasien, enggak ya, enggak seperti itu prinsipnya. Ya, intinya sama aja sih. Terjaga norma perilaku yang sesuai, saling berikan dukungan ya. Intinya sama ya seperti itu. Di mana manajemen akhir hayat berbagi dalam pengambilan keputusan dan memberikan intervensi-intervensi yang humanistik di sini. Ya, apa sih berbagi dalam pengambilan keputusan? Artinya kita harus memberikan inform konsen ya, terus petunjuk penata laksanaan yang kuat juga, terus bagaimana kita withholding, withdrawing itu untuk pasien itu bagaimana ya, terus penyelesaian konflik akhir hayat ya. Intinya pengambilan keputusan itu harus dengan keputusan yang matang. Dan intervensinya ya tadi pengkajian akhir hayat, manajemen gejala ya, comfort care, terus pertemuan keluarga, kolaborasi interpersonal, profesional ya antara tenaga medis, dokter, perawat, ahli gizi ya dan sebagainya. Terus perhatian waktu kematian ya dan mengumumkan kematian, intinya hal ini tuh bisa terjadi kapanpun tapi mungkin sekitar berapa lama gitu ya. Terus kita memberikan sistem dukungan spiritual psikososial ya, yang bagaimana memberikan asuhan perawatan yang baik. Intinya manajemen akhir hayat itu seperti ini. Nah, intinya orientasinya adalah komunikasikan prognosis, ya, libatkan pasien dan keluarga, memberikan kata-katanya yang benar ya kita ya, jangan sampai salah sebut ya, dan rencanakan terapi sesuai dengan keinginan pasien.
Yang ini adalah sebenarnya prinsipnya, komunikasi, libatkan pasien dan keluarga. Ya, komunikasi itu menggunakan kata-kata yang bijak dan rencanakan terapi bersama dengan pasien dan keluarga. Nah, di sini ada contoh pengkajian ya dan perencanaan end of life. Ini nggak terlalu kelihatan ya. Jadi ini diambil dari Rumah Sakit Sarjito ya di Jogja. Nah, di sini ada pengkajian akhir menjelang akhir hayat. Nah, nanti ada form kayak gini nih di rumah sakit itu. Jadi bagaimana ya di sini bisa identitas pasiennya dan bagaimana kondisi pasien. Terus pasiennya gimana, mengalami apa, keluarga ingin mendoakan pasien keluarga memerlukan pendampingan spiritual atau tidak, ya. Pengarahannya agama apa, apakah ada wasiat, ya, bila iya, untuk mendonorkan organ, kalau ada apa, gitu ya. Nah, terus di sini juga kebutuhannya pada perencanaan paliatifnya gimana, ya. Nah, di sini gejala nyeri, rencananya mau apa, penata laksananya seperti apa, ya. Masalah dilema etik, nah di sini ada nih, distress spiritual dan masalah-masalah lain, ya. Di beberapa rumah sakit sudah ada memberlakukan pengkajian perencanaan end of life care itu seperti ini, ya, formnya. Nah, ya jadi intinya tadi ya, komunikasi yang sebenarnya harapan dari pasien itu bisa mendapatkan informasi sejelas mungkin. Kapan kita memberikan tujuannya kan tentang bagaimana tujuan akhir dari terapi ini ketika kita melakukan withholding atau withdrawing gitu ya, pada saat pasien ini diputuskan untuk terapinya. Nah, ini kalian nanti bisa baca ya bagaimana guideline untuk tenaga medis gitu untuk mendiskusikan antara nilai, tujuan gitu dan preference dengan pasien di akhir kehidupannya. Jadi di sini ada beberapa prinsip yang bisa kita lakukan. Nah, intinya adalah ketika pasien di akhir end of life itu tuh kita itu sebenarnya tidak berdiri sendiri ya, dokter itu. Kita pasti bekerja sama, berkolaborasi dengan interprofesional yang lain. Tenaga perawat ya, lalu ahli gizi, ahli agama, ahli etika, dan sebagainya ya. Nah, itu penting, harus dibicarakan. Dan tenaga kesehatan atau dokter juga nggak cuma dokter yang ini aja, DPJP-nya aja, enggak. Tapi dokter-dokter yang terlibat di sana, dokter saya berhubungan dengan pasien kanker ya dokter nanti penyakit dalam, misalkan kalau berhubungan dengan geriatri nanti ada dokter ahli geriatrinya, ada dokter ahli anestesinya, ada dokter ahli patologi kliniknya, ya macam-macam gitu. Semuanya di situ akan berperan dan keputusan itu tidak hanya dalam satu orang saja. Gitu. Nah ya, jadi nanti akan ada kebijakan-kebijakan dari rumah sakit itu bagaimana. Ya, nanti ada open visitation ya, disesuaikan sesuai dengan kebutuhan, bagaimana protokol untuk menghentikan terapi bantuan hidup, ya di rumah sakit sudah ada, dan pelatihan klinisi bagaimana palliative care ya dan end of life care itu gimana, dan resusitasi gitu seperti apa, pendampingan resusitasi nanti akan ada dari kebijakan setiap rumah sakit. Nah ini guideline ya yang bisa diberikan untuk physician ya untuk menyediakan suatu pelayanan ya kepada pasien yang di akhir kematiannya. Ya di sini sudah ada tabel-tabelnya yang nanti kalian bisa baca sendiri bagaimana prinsip-prinsipnya. Nah ini guideline, ada juga guideline ya untuk manajemen dari acute pain ya. Ada pasien-pasien dengan end of life. Biasanya tergantung ya, di sini ada kalau mild to moderate pain itu biasanya kita kasih yang obat-obatan ini. Nah ini dosis inisialnya. Terus kalau yang moderate to severe ini pasien-pasien yang biasanya kita berikan morfin atau hidromorfon. Nah terus pasien-pasien yang neuropeptic pain, nah ini ada beberapa, jadi ada guideline-nya ya yang bisa kita berikan. Kalau pasiennya nyerinya ringan aja boleh kita kasih yang ini gitu, dan dosisnya bagaimana. Ini kan kayak bisa kita kasih acetaminophen
itu 1000 mg oral gitu atau rektal 3 sampai 4 kali per hari gitu. Nanti ya tergantung ya bagaimana nyerinya. Nah, itu biasanya kalau kita yang memberikan obat-obatan anti nyeri dengan menggunakan golongan opioid ya. Obat-obatannya biasanya morfin, kodein ya, oksikodon, hidromorfon atau fentanyl dan metadon. Ini bisa kita berikan dan dosisnya seperti ini. Ini obat-obatan yang itu tadi karena indikasi asuhan palliative care dan terminal care itu adalah penatalaksanaan nyeri yang utama gitu. Makanya penata laksanaan ini dipusatkan untuk nyerinya dulu. Nah, tapi ada juga keluhan simptom yang lain kan, ada dispne. Kalau pasiennya dispne bisa kita kasih berikan obat-obatan ini. Pasien-pasiennya kalau batuk bisa kita kasih kodein atau morfin. Serostomia bisa kasih pilokarpin ya. Kalau pasien-pasiennya misalkan ada suatu hipersekresi gitu ya dari oral atau faring, nah kita bisa kasih berikan ini. Pasien-pasiennya misalnya mual muntah, boleh kita kasih berikan ini ya. Jadi banyak gitu simptom-simptom yang lain yang bisa dialami oleh pasien-pasien dengan end of life gitu. Jadi ini bisa kita berikan. Nah, ini bukan pengobatannya, tapi jangan ini ya, pengobatannya sesuai dengan keluhan gitu. Jadi jangan agresif. Ya. Nah, tadi asuhan keperawatannya gimana? Utamanya adalah jadi kita jangan hanya memberikan penatasan nyeri aja ya, tapi bagaimana higienitas dari pasien, ya, perawatan kulit, interaksi dengan keluarga seperti apa, ya, mempertahankan suasana tetap tenang itu gimana, ya. Nah, ini kita bukan tugas tenaga medis aja ya, tapi ini asuhan keperawatan ini harus melibatkan keluarga caregiver, ya, penting untuk dilakukan sebelum, selama, dan setelah menghentikan terapi penunjang hidup. Ya. Dan ini yang biasanya kita sering lupakan, aspirasi untuk berduka, ya. Jadi udah aja pasien meninggal, udah aja kita. Nah, ini bagaimana kita bisa memberikan waktu dan tempat yang nyaman untuk pasien dan keluarga, membantu coping keluarga menjelang kematian, dan memfasilitasi jika pasien ingin menyelesaikan tugas-tugas hidup yang penting gitu. Nah, itu bisa kita berikan. Ya, melaksanakan ritual yang bermakna bagi keluarga, dan sebelum dilakukan tindakan penting ya, keluarga biasanya meminta dipanggilkan rohaniawan gitu ya, dukungan rohaniawan, dukungan emosi ya, sebelum, selama, setelah nantikan terapi bantuan hidup, dan merawat pasien dengan tanpa perawatan penunjang hidup ya. Intinya pembahasannya sama sih ya. Nah, ketika kita berhadapan terhadap kematian dan mengumumkan kematian pasien gitu ya. Nah, ini harus kita perhatikan. Ini tuh sesuatu yang bukan sesuatu yang hikmat ya, maksudnya sesuatu yang serius gitu ya. Jangan kita sepelekan. Karena di sini dokter juga mempunyai kompetensi penting gitu dalam perawatan akhir hayat, dan bagaimana kita menjelaskan secara singkat dan reguler setelah kematian pasien ini. Dan intinya adalah gunakan bahasa yang sangat jelas, lembut, berempati, dan hindari eufemisme ya, dan memberitahu kematian pasien. Nah, kalian di sini sebelumnya kan pernah ya, kemarin kita pernah bahas bagaimana apa itu withdrawing life support dan withholding life support. Nah, ini bisa kalian lihat di Peraturan Menteri Kesehatan nomor 37 tahun 2014 tentang penentuan kematian dan pemanfaatan organ donor. Ya, di situ dijelaskan ada yang disebut withdrawing life support dan withholding life support. Kalau withdrawing artinya penghentian terapi bantuan hidup. Jadi menghentikan sebagian atau semua terapi bantuan hidup yang sudah diberikan. Itu withdrawing. Kalau withholding artinya menunda pemberian terapi bantuan hidup baru atau lanjutan, tapi tanpa menghentikan terapi bantuan hidup yang sedang berjalan. Nah, itu adalah withholding. Ya, jadi ada penghentian terapi dan penundaan terapi bantuan hidup. Nah, jadi pada pasien yang berada dalam keadaan yang tidak dapat disembuhkan akibat penyakit yang dideritanya ya, terminal state yang tadi, dan tindakan kedokteran ini sudah futile, sia-sia, itu dapat dilakukan penghentian atau penundaan terapi bantuan hidup. Ya, jadi kondisi yang ini dan kondisi ini bisa kita lakukan withholding atau withdrawing.
Nah, kebijakan mengenai kriteria keadaan pasien yang terminal state ya atau futile itu harus ditetapkan oleh direktur atau kepala rumah sakit. Ya. Ini sesuai dengan undang-undang ya. Dan keputusan ini dilakukan oleh tim yang menangani pasien, tapi setelah berkonsultasi dengan tim dokter yang ditunjuk oleh komite medik atau komite etik. Ya, jadi di rumah sakit ada komite etik dan medik yang nanti mereka sama-sama berdiskusi bagaimana keputusan pasien ini. Dan rencana tindakan penghentian atau penundaan terapi bantuan hidup ini harus diinformasikan kepada keluarga atau yang mewakili pasien. Gitu. Ya. Dan ini, terapi bantuan hidup yang dapat dihentikan atau ditunda itu hanya bersifat tindakan yang terapeutik atau perawatan yang agresif ya, meliputi rawat ICU, RJP, ya, intubasi, ventilasi, obat vasoaktif, nutrisi parenteral, organ artifisial, transplantasi, transfusi, ya, monitoring invasif, antibiotik. Nah, ini bisa kita hentikan atau bisa kita tunda ya untuk pasien-pasien terminal state dan futile. Tapi tindakan yang tidak boleh dilakukan itu yang kemarin yang pernah kita bahas bahwa terapi bantuan hidup itu yang tidak dapat dihentikan meliputi oksigen, nutrisi, dan cairan kristaloid. Jadi ini yang nggak boleh dihentikan, gitu ya, pada pasien. Nah, itu ya, secara singkatnya terkait, secara singkat, ya maksudnya tadi ya, bagaimana pertimbangan etika ketika kita menghadapi pasien di akhir kehidupannya. Nah, sekarang materi lain terkait tentamen suicide ya. Sebelumnya ada yang mau tanyain dulu dari end of life care? Nggak ada, lanjut lagi ya dulu ya. Izin tanya dokter. Nah, oh ya, boleh, silakan. Tadi kan di indikator kematian yang baik itu salah satu poinnya itu ada menghindari memanjangnya waktu sekarat ya dok. Itu maksudnya bagaimana ya dok? Ya, jadi ini sebenarnya tadi tuh indikator kematian yang baik itu adalah hasil dari penelitian-penelitian yang dilakukan oleh orang-orang dari pasien yang akan meninggal dan dari keluarga yang mengalami pasien yang dalam kondisi terminal atau end of life. Nah, itu dilakukan wawancara. Sebenarnya indikator sebenarnya keinginan pasien dan keinginan keluarga itu untuk kematian yang baik itu seperti apa. Nah, akhirnya diperoleh mereka itu nggak mau sakaratul mautnya lama. Jadi maksudnya antara ya mati, hidup dengan matinya gitu ya, itu sakaratul mautnya itu inginnya ya dalam kondisi yang memang tidak berlama-lama. Karena ada beberapa pasien ya mungkin keluarganya ketika dilakukan wawancara melihat kondisi sekaratnya anggota keluarganya itu dalam keadaan yang panjang gitu, melihat kondisi sakaratul mautnya. Nah, mungkin di sini keinginan keluarga menginginkan melihat kondisi pasien itu tidak dalam kondisi sakaratul maut yang lama begitu. Seperti itu, Fir. Iya dokter. Nah, ya. Tapi kan kita sebenarnya orang yang mati kan, saya orang yang mau sakaratul maut kan kita nggak tahu ya bagaimana sakaratul mautnya dan hanya dia sendiri kan yang yang merasain ya. Dan kita kan nggak tahu, masa kita juga wawancara ke pasien yang udah meninggal kan nggak mungkin. Nah, itu adalah salah satu indikator tadi itu adalah dilakukan ketika beberapa penelitian itu menanyakan kepada pasien gitu ya secara kualitatif, pertanyaan terbuka, mereka itu inginnya seperti apa. Nah, itu didapatkan seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Dari ya, silakan Zidan. Mungkin tadi untuk yang pemberian anti nyeri itu ya dok. Itu pemberiannya itu di saat-saat ketika pasien itu sadar atau tidak sadar ya dok itu. Lalu tadi kan dari efek samping anti nyeri itu kan depresi napas ya dok.
Nah, itu kan bisa mempercepat kematian juga. Nah, itu perlu informasi ke keluarganya atau enggak ya, dok, untuk pemberiannya itu? Ditakutkan kalau misalkan belum informasi kan takutnya gimana gitu, dok. Pasiennya tuh mati karena depresi napasan gitu. Takutnya salah paham. Ya, terima kasih Zidan. Nah, jadi begini, ketika pasien ini termasuk dalam kondisi paliatif ya, tadi kan udah ada ya kriteria-kriteria pasien-pasien yang bagaimana gitu kondisinya bisa diberikan paliatif atau enggak. Ya, pasien yang tadi kan gagal ginjal, gagal jantung dan sebagainya. Nah, itu adalah penatasan utama, itu adalah penatasan nyeri. Nah, jadi penatasan nyeri itu bisa kita lakukan, bisa kita berikan setiap saat kalau pasien dalam kondisi nyeri. Gitu. Jadi dari awal, misalkan ada pasien yang sudah divonis gagal ginjal. Ya kalau pasiennya itu nggak mengeluh nyeri, ya nggak usah kita berikan. Tapi utamanya adalah ketika pasien itu nyeri, boleh kita berikan penata laksanaan tersebut. Gitu. Nah, penata laksanaan anti nyeri tersebut itu tentunya ada efek samping kan tadi. Efek sampingnya adalah salah satunya depresi napas. Nah, tapi itu bukan semua penata laksanaan anti nyeri ya. Tadi kan ada macam-macam ya penata laksanaan itu, nanti sebentar sudah saya share. Tadi kan banyak ya. Nah, itu hanya golongan-golongan tertentu saja yang bisa menyebabkan depresi napas. Dan itu harus dikomunikasikan ke keluarga dan pasien gitu, bahwa ketika kita memberikan anti nyeri tersebut dengan dosis yang berlebihan, atau mungkin misalkan ketika kita berikan morfin ternyata pasien itu masih nyeri dan kita tingkatkan dosisnya dan ternyata pasien itu depresi nafas, nah itu keluarga sudah tahu bahwa efek sampingnya itu seperti itu gitu. Jadi sudah kita informasikan sebelumnya, karena ya kita ketika kita memberikan penata laksanaan anti nyeri tentunya akan ada efek samping yang bisa kita dapatkan gitu ya, dan kita nggak tahu kan respon setiap orang berbeda-beda. Tapi utamanya adalah tentunya kita harus memperhatikan maksimum dose-nya ya, jadi jangan sampai berlebihan. Karena moderate sama severe VAN tuh gejala berat itu ya hanya bisa kita berikan dengan golongan ini, morfin dan hidromorfon gitu. Dan ketika kita berikan golongan ini, ya double efeknya akan timbul depresi napas. Gitu. Ada yang bertanyakan lagi, Zidan? Jadi dok, itu pemberian anti nyeri itu buat yang nyeri aja dok, bukan yang misalkan kalau pasien itu udah koma gitu dok. Itu kan tadi kan maaf dok, Zidan salah fokus ke yang ngurangin rasa sakit di sekaratul maut. Orang yang dalam kondisi koma ya. Iya dok. Nah, orang yang dalam kondisi koma kan kita nggak ngerti ya dia nyeri apa enggak. Tapi biasanya salah satu penata laksanaan untuk pasien-pasien dengan koma dan vegetative state itu biasanya kita kasih obat-obatan anti nyeri selalu. Gitu, karena dan biasanya golongan-golongan opioid biasanya kita berikan di sini ya, dan atau mungkin ini mungkin transdermal lidocaine patch itu biasanya kan kalian pernah lihat nggak kalau orang-orang dalam keadaan koma itu ada patch yang ada di dada, itu biasanya sering diberikan gitu, tapi ya tentunya dengan dosis yang sesuai. Nah, kalau depresi nafas ya itu biasanya dalam kondisi yang over dosis gitu ya, dalam arti dosisnya nggak sesuai dengan pasien atau mungkin adanya reaksi efek samping dari pasien tersebut. Gitu sih, Dad. Baik, dokter. Terima kasih dok. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nggak ada. Lanjut lagi ya. Nah, ini pentamen suicide. Ya, pentamen suicide itu apa sih? Nah, jadi ada definisi suicide, ada definisi pentamen suicide, ya suicidum, ada gagasan bunuh diri, ada perilaku bunuh diri. Nah, kita berbicara mati, berbicara bunuh diri ya sekarang ya. Nah, definisinya itu suicidum itu adalah kematian yang dengan sengaja dilakukan oleh diri sendiri, itu bunuh diri. Beda sama pentamen suicide. Kalau pentamen suicide itu percobaan bunuh diri, jadi belum mati ya.
belum mendapatkan kematian gitu. Nah, ini upaya yang dilakukan dengan tujuan menghabisi nyawa sendiri. Ada gagasan. Kalau gagasan mah masih pikiran aja, masih ide. Biasanya pasien-pasien yang peka terhadap stresor gitu ya. Dan biasanya waktunya juga lama gitu, tapi nggak ada upaya bunuh diri, dia cuma punya pikiran-pikiran aja. Gitu. Nah, kalau perilaku bunuh diri atau suicidal behavior itu adalah suatu perilaku yang disengaja atau tidak dapat membahayakan diri sendiri. Contohnya mutilasi diri dengan memotong pergelangan tangan, gitu ya, membenturkan kepala, menelan benda asing, menggigil gitu ya, atau menghilangkan bagian tubuh. Nah, itu perilaku bunuh diri. Beda ya sama percobaan. Gitu. Kalau tentamen suicide itu adalah upayanya, ya. Kalau perilakunya itu adalah perilakunya, gitu apa? Doingnya gitu ya, perlakuannya. Nah, ini tentamen suicide ini kasus yang sering cukup banyak ditemukan ya, bisa mendadak atau direncanakan. Waktu dulu itu populasi terbanyak lansia, tapi sekarang bergeser ke usia muda ya. Mungkin usia-usia muda banyak yang depresi, jadinya banyak yang melakukan tentamen suicide. Nah, epidemiologi tentamen suicide ini berkaitan tentunya dengan jenis kelamin, umur, ras, situasi kehidupan ya. Dan keberhasilan bunuh diri itu biasanya wanita sama pria itu 1:3. Jadi kalau upaya bunuh dirinya itu banyak wanita ya usahanya, tapi yang akhirnya berhasil pria. Itu mungkin biasanya wanita mah jadinya setengah-setengah kali ya, mau upaya bunuh dirinya akhirnya jadi nggak berhasil. Nah, resiko bunuh diri ini meningkat seiring dengan bertambahnya usia. Ya. Resiko usia tertinggi ini di usia 45 tahun dan usia tua biasanya. Berhubungan juga dengan status pernikahan, karena berdasarkan epidemiologi resiko bunuh diri ini 2 kali lebih banyak pada mereka yang nggak menikah. Gitu. Makanya nanti kalian cita-cita jangan menikah di usia yang tua ya, menikah muda bagus, tapi ya persiapkan gitu, mental dan fisiknya juga. Nah, situasi kehidupan biasanya risiko bunuh diri lebih banyak pada mereka yang tidak mempunyai pekerjaan, ya, termasuk pengangguran dan pensiun. Nah, etiologinya percobaan bunuh diri ini biasanya banyak terjadi pada orang yang depresi, atau pada orang yang gangguan kepribadian, atau pada pasien yang banyaknya insomnia berat. Nah, pasien-pasien penggunaan alkohol, obat-obatan, pasien skizofren, terus pasien-pasien yang mempunyai penyakit fisik ya yang mengancam kehidupan, ada gangguan stres pasca trauma ya, itu biasanya etiologi termasuk tentamen suicide ya, atau ada riwayat anggota keluarga yang bunuh diri, itu bisa jadi etiologi ya. Hidup seorang diri, kesepian, kematian pasangan hidup, atau problem ekonomi. Nah, ini etiologi-etiologi yang berhubungan dengan tentamen suicide. Nah, faktor resikonya ya tadi ya, faktor resiko epidemiologis tadi sudah kita bahas. Biasanya bercerai atau janda atau bujang. Ya, jadi urutannya orang yang bercerai, janda atau bujang itu resikonya semakin meningkat. Umur lebih dari 45 tahun ya, pria lebih banyak daripada wanita, kulit putih biasanya lebih banyak ya. Berhubungan dengan suatu kehilangan ya, faktor resiko ada juga yang berhubungan dengan agama ya, yaitu ya seperti bunuh diri gitu ya. Nah, itu nggak ngerti itu ya. Nah, terus berhubungan dengan musim bisa berpengaruh ya faktor resiko. Terus data historik ya, riwayat keluarga ya, bagaimana usaha atau perilaku bunuh diri sebelumnya, apakah ada atau enggak, dan biasanya berhubungan dengan keadaan medis penyerta itu bisa kita perhatikan. Apakah dia dalam kondisi sakit kronis, nyeri kronis, insomnia berat, atau hipokondriasis. Dan keadaan psikopatologis terakhirnya, apakah dia punya kontrol impuls yang buruk ya, punya psikosis, punya depresi ya, insight of illness-nya nggak bagus, penyalahgunaan obat-obatan atau alkohol, dan gangguan kepribadian. Ya. Dan perilaku bunuh diri ini bagaimana kita perhatikan caranya ya, maksud yang seriusnya seperti apa ya, keinginan dan catatan bunuh dirinya tertulis, apakah ada atau enggak ya, konteksnya bagaimana, termasuk resiko tinggi atau enggak. Nah,
percobaan bunuh diri ini sebenarnya ada mitos faktanya ya. Oh, jadi orang yang bicara mengenai bunuh diri itu sebenarnya tidak akan benar-benar melakukannya, enggak, salah. Kenyataannya sebagian besar orang yang melakukan usaha bunuh diri ini sebelumnya telah memberikan peringatan, kasih tahu dulu ke orang sekitar gitu, saya tuh pengen bunuh diri. Itu tuh jangan disepelein ya kalau ada orang yang berkata seperti itu. Terus orang yang bunuh diri pasti orang gila, enggak ya. Sebagian besar orang tidak berpenampilan, mereka orang waras gitu. Jadi orang yang melakukan tentamen suicide itu tidak orang yang mungkin bukan orang yang dengan penyakit gangguan jiwa. Terus nggak semua gitu maksudnya. Tujuan orang melakukan percobaan bunuh diri ini adalah sebenarnya mencari pertolongan untuk mengakhiri penderitaannya. Dan mati itu bukanlah tujuan akhir. Ya. Jadi orang yang mencoba bunuh diri itu sebenarnya tujuan akhirnya bukan dia pengen mati, bukan dia mengakhiri, tapi sebenarnya pengen mencari pertolongan untuk dirinya gitu. Dan orang yang bunuh diri itu tidak mencari terapi. Nah, itu salah. Jadi pengamatan menunjukkan lebih dari setengah orang yang bunuh diri itu mencari terapi 6 bulan sebelumnya. Ya, seperti itu. Itu mitos dan fakta. Mitos fakta. Kenyataan. Nah, siapa yang berperan gitu. Jadi semua orang itu sebenarnya bisa berpartisipasi ya dalam usaha prevensi bunuh diri ini. Tugas kesehatan jelas ya, harus memiliki pengetahuan khusus kapan orang ini indikasi tentamen suicide dan harus mendapatkan pemeriksaan lanjutan. Ya, salah satunya adalah kompetensi psikiater ya, untuk memiliki kompetensi memberikan intervensi farmakologis dan psikoterapinya. Ya, jadi tanggung jawab perawatan pasien itu tidak hanya oleh petugas kesehatan, tapi di dalamnya juga keluarga dan orang sekitarnya. Dan media massa ya, itu biasanya pasti berperan untuk berita-berita terkait tentamen suicide ini. Ya, yang beresiko siapa? Tadi ya, pasien yang baru melakukan percobaan, ya pasien yang temukan dengan pikiran bunuh diri, pasien yang melakukan pikiran bunuh diri hanya bila ditanyakan ya pokoknya beresikonya ya inilah hal-hal yang ini. Nah, bagaimana ketika kita mendapatkan pasien dengan tentamen suicide? Tentunya perbaiki keadaan umumnya ya. Terapi farmakologis tergantung diagnosisnya ya, yang mendasari percobaan bunuh diri. Lalu kalau gagasan bunuh diri pada pasien alkoholik biasanya akan membaik ya dalam beberapa hari. Kalau pasien skizofren itu harus diperhatikan secara serius. Nah, kalau ada suatu kecenderungan mutilasi diri itu harus dirawat inap jangka panjang ya, dianjurkan. Dan penanganan tentunya tergantung tingkat kesadaran. Serta jangan lupa, ketika pasien ini sudah ada indikasi percobaan bunuh diri, berarti kita harus memberikan terapi yang benar dan jangan lupa rujuk ke psikiater gitu ya, untuk melakukan penanganan tersebut ya. Itulah tentamen suicide sekilas. Nah, sekarang eutanasia. Tadi kita sempat pernah menyinggung soal eutanasia. Ada yang tahu eutanasia itu apa? Yang tahu nggak eutanasia apa? Ada yang bisa sharing eutanasia? Sering dengar kan eutanasia itu apa? Suntik mati bukan ya dok? Zidan ngomong aja. Apa Zidan? Eutanasia. Ya dok, setahu Zidan itu dok apa? Yang disuntik mati gitu dok hasilnya. Suntik mati ya. Eutanasia itu suntik mati. Oke. Gara-gara nonton sinetron ini ya, jadi eutanasia suntik mati. Ada lagi nggak pendapat yang lain? Zidan boleh tunjuk temennya deh, siapa? Izin dok, mungkin sebelum ditunjuk Zidan. Ini Alan. Ya. Ya, gimana Alan? Kalau dari Google di sini di tindakan mengakhiri hidup seseorang secara sengaja untuk menghilangkan penderitaannya itu sendiri sih dok. Tindakan untuk apa? Mengakhiri kematian? Yang secara sengaja tuh dok, untuk mengakhiri secara penderitaan. sengaja untuk mengakhiri penderitaan. Siapa yang melakukan? Mungkin si
orang tersebut mungkin dok. Orang tersebut bunuh diri dong namanya, bukan euthanasia. Oh iya ya dok. Mungkin dibantu dokter Zidan dok. Dibantu seorang dokter, gitu ya berarti ya. Jadi konteksnya adalah mengakhiri kehidupan dengan dibantu oleh seorang dokter, begitu ya berarti ya. Oke. Ada pendapat lain dari yang lain? Ada lagi? Ahlan, mungkin temennya siapa lagi yang mau memberikan pendapatnya lah? Tidak ada dok. Tidak ada. Tunjuk lagi gitu temennya siapa lagi gitu yang mau kasih pendapat. Mungkin Tio Iskandar dok. Siapa? Tio Iskandar dok. Tio Iskandar. Ya, Tio katanya Tio. Iya dok. Jangan pegang kepala dong. Pusing ya kamu ya. Mana? Euthanasia. Untuk pendapatnya tentang euthanasia sih menurut Tio bagus sih dok. Jadi untuk minimalisirkan kejadian fatal, kesalahpahaman antara dokter dan juga keluarga. Terus juga tentang pasiennya juga dok, tidak memperberat kematian pasiennya, agar si pasien itu tuh lebih maksudnya kan sakaratul maut lebih dahsyat ya dok, jadi lebih agak ringan aja dok. Mungkin itu aja dari Tio. Jadi meringankan penderitaan terkait sakaratul maut gitu ya. Oke, ada lagi? Ya. Ya, banyak ya tadi pendapat-pendapatnya. Ternyata proses kematian itu banyak. Ada ortotansia, ada distanasia, ada eutanasia. Ortotansia ini proses kematian yang terjadi karena proses ilmiah atau secara wajar, seperti proses penuaan, penyakit ya. Kalau distanasia, proses kematian yang terjadi secara tidak wajar, pembunuhan, bunuh diri, kecelakaan, ya. Tapi kalau eutanasia, proses kematian yang terjadi karena dokter. Nah, karena dokter. Jadi di sini ada fokusnya dokter ya. Nah, eutanasia itu tuh istilahnya, eutanasia ini adalah bukan hanya suntik mati, tapi eutanasia ini adalah kematian yang baik, meninggal dengan damai. Jadi pengertiannya banyak ya, tanpa penderitaan apapun. Yang tadi betul kata Tio ya, menghentikan penderitaan bagi orang sakit yang mendekati ajalnya, dan mengakhiri kehidupan pasien terminal dengan sengaja oleh dokter atas permintaan pasien sendiri. Dan ini harus ada unsur atas permintaan sendiri. Nah, kalau permintaan dari keluarga itu namanya pembunuhan. Nah, itu konteks eutanasia dari berbagai macam pengertian. Nah, tapi ingat di sini syarat eutanasia ini adalah intinya kalau pasiennya menginginkan pengakhiran kehidupan, pasien ini harus kompeten. Pasien mempunyai semua informasi yang relevan dengan diagnosis dan prognosis penyakitnya, termasuk paliatifnya tersedia. Pasien tidak dipaksa atau dimanipulasi untuk memberikan persetujuan. Dan intinya sebenarnya 3 kriteria eutanasia itu adalah 1, berbuat atau tidak berbuat si dokter. Tujuannya adalah supaya orang tersebut mati tanpa penderitaan. Tujuannya itu, eutanasia itu. Ya. Dan motivasinya itu adalah merasa kasihan karena penderitaannya. Motivasi dokternya ya, itu adalah eutanasia. Jadi kalau kalian menyebutkan eutanasia itu apa sih? Eutanasia itu adalah suatu tindakan dari dokter oleh pasien dengan cara berbuat atau tidak berbuat. Tujuannya adalah supaya orang tersebut mati tanpa penderitaan
Dan motivasinya merasa kasihan oleh karena penderitaannya. Kalau motivasinya itu karena balas dendam, si dokternya beda lagi, itu mah namanya apa namanya? Namanya tuh ya melakukan kejahatan ya, karena melakukan tindakan kriminal itu mah. Nah, jadi ini syarat euthanasia itu ini 3 syarat ini kriterianya. Berbuat atau tidak berbuat. Maksudnya berbuat itu gimana? Kayak suntik mati, yaitu berarti melakukan sesuatu dengan tujuan supaya orang tersebut mati. Motivasinya adalah kasihan. Kalau tidak berbuat, harusnya memberikan antibiotik dosis tinggi kepada pasien pneumonia dengan COVID gitu ya. Tapi ini tidak diberikan. Tujuannya supaya orang tersebut mati tanpa penderitaan dan motivasinya kasihan. Gitu. Itu adalah euthanasia. Nah, macam-macamnya banyak. Ada aktif, voluntary, dan involuntary. Tindakan supaya pasien mati, contohnya suntik mati. Kalau pasif, yang nggak diberikan hal-hal yang diperlukan untuk hidup. Gitu. Bukan berarti pasien itu yang tadi ya, withholding, withdrawing, beda. Kalau ini, sebenarnya pasien itu masih bisa diberikan, masih bisa dipertahankan kehidupannya, cuma ini nggak diberikan gitu, karena kita kasihan. Nah, kalau voluntary, itu adalah euthanasia aktif yang dilakukan karena permintaan pasien. Ya, itu karena permintaan. Kalau involuntary, itu mengambil hidup seseorang pasien yang tidak diminta untuk dimatikan, itu inisiatif dokternya dengan tujuan untuk meringankan penderitaan. Ya. Kalau non-voluntary ini sebenarnya hampir sama kayak involuntary. Ya. Nah, argumen pro kontra dengan euthanasia ini, ya, kalau orang yang pro sama euthanasia, di luar negeri itu banyak yang pro terhadap euthanasia. Kenapa? Karena dia mengedepankan otonomi dan hak pasien. The right to die with dignity. Jadi, hak pasien untuk hidup, ada juga hak pasien untuk meninggal dengan baik gitu, meninggal tanpa penderitaan. Itu adalah orang-orang yang pro. Jadi untuk menghilangkan penderitaan yang tidak bermakna lagi dengan mempertimbangkan quality of life. Gitu. Tapi kalau orang yang kontra, ya secara jelas dokter itu kewajibannya melindungi kehidupan ya, sesuai dengan sumpah Hippocrates. Terus kalau euthanasia ini dilegalkan, itu kayak lereng gunung yang licin gitu. Nanti akhirnya jadi banyak alasan-alasan yang melegalkan euthanasia gitu kalau dilegalkan. Nah, ingat, penatasan nyeri yang sudah semakin modern dan adanya perawatan paliatif itu sudah bisa dilakukan untuk pasien-pasien. Ya. Jadi legalisasi euthanasia di Indonesia jelas melarang euthanasia ya. Walaupun sebenarnya belum ada undang-undang khusus terkait euthanasia yang mengatur tersendiri. Tapi jelas di undang-undang dan KUHP itu melarang. Ya, di Belanda, Belgia, Swiss, Australia itu melegalkan euthanasia. Jadi kalau kamu mau melakukan euthanasia ya atau keluarga boleh dibawa ke Belanda, Belgia, Swiss atau Australia ya. Boleh. Nah, kalau Amerika lah melarang euthanasia di situ. Nah, tadi ya jenis-jenisnya banyak ya. Kalau berdasarkan cara pelaksanaannya ada aktif, ada pasif. Kalau permintaan volunteer, involunteer. Ya. Tadi sudah kita bahas ya, aktif itu apa, pasif itu apa, volunteer itu apa, dan involunteer itu apa ya. Nah, jadi euthanasia dilihat dari berbagai aspek. Kalau dari aspek hukum, kalau di Indonesia, undang-undang KUHP itu kan melihat dokter sebagai pelaku utama ya euthanasia ini. Khususnya kalau euthanasia aktif, dianggap sebagai suatu pembunuhan yang berencana atau dengan sengaja menghilangkan nyawa seseorang. Karena kita kan nggak tahu motivasi dokter itu sebenarnya dia itu kasihan atau ada motif lain di luar sana gitu kan, kita nggak ngerti. Terus aspek hak asasi. Jadi ingat, hak asasi manusia itu dikaitkan dengan hak hidup, bukan hak mati ya. Hak mati itu nggak ada, adanya hak hidup. Jadi kalau ada hak hidup berarti ada hak mati dok, nggak ada. Kalau ada hak asasi manusia itu hanya yang fundamental human right itu hanya hak hidup. Ya, mati itu sepertinya justru dihubungkan dengan pelanggaran hak HAM. Ya.
Terus aspek ilmu pengetahuan, ya pengetahuan kedokteran itu dapat memberikan kemungkinan keberhasilan upaya tindakan medis. Ya, jadi kita tuh punya ilmu pengetahuan yang sebenarnya bisa kita minimalisirkan terjadi eutanasia. Dan aspek agama jelas ya, kelahiran, kematian itu hak Tuhan. Nggak bisa kita perpanjang atau perpendek umur seseorang. Ya, tindakan yuridis eutanasia banyak ya di pasal 338, 340, 359, 345 itu ilegal. Ya, di situ bisa kalian baca di pasal KUHP ya. Dan bagaimana posisi dokter di sini? Oke. Kalian tadi kita udah membahas ya dari mulai awal sampai sekarang. Jika ada kasus penyakit yang tidak dapat disembuhkan, pasiennya menderita sakit terus-menerus. Kalau ada kasus kayak gini ya, bagaimana posisi dokter? Membiarkan pasien terus tersiksa oleh penyakitnya, mempercepat kematiannya, dan bolehkah dokter di sini melakukan eutanasia? Ya, pertanyaannya jelas ya. Bagaimana posisi dokter jika ada pasien dengan penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan pasien menderita sakit yang terus-menerus? Oke. Tadi kita sudah bahas dari awal sampai akhir. Ya. Sebenarnya ini adalah pertanyaan terakhir ya. Pertanyaan terakhir, kesimpulannya kalian paham nggak sih dengan apa yang tadi saya sudah kuliahkan? Ada yang bisa memberikan jawaban dari pertanyaan saya? Jika bagaimana posisi dokter kalau ada kasus penyakitnya sudah tidak disembuhkan, dapat disembuhkan, dan pasiennya menderita. Pasiennya kanker, misalkan kanker stadium akhir, mengeluhkan nyeri yang sangat hebat, dan pasien dengan dekubitus luas. Ya, pasien dekubitus luas, pasien sudah tidak bisa melakukan aktivitas apapun, hanya mengeluh nyeri yang sangat hebat. Pasien dengan kondisi kanker end stage stadium 5. Apa yang bisa dilakukan oleh dokter? Ayo, ada yang mau sharing? Izin berpendapat dok. Oh ya, boleh. Siapa ini? Fitri dok. Fitri, ya silakan Fitri. Kita coba dok. Mungkin karena tadi kan pasiennya udah stadium akhir, terus pasiennya merasakan nyeri, mungkin bisa dipertimbangkan yang tindakan paliatif dok, pemberian anti nyeri itu. Tapi kan tetap memperhatikan efek sampingnya juga gitu dok. Terus yang kedua itu karena tadi udah bahas eutanasia, itu mungkin bisa dipertimbangkan kalau misalkan tujuannya itu untuk tadi yang dokter bilang itu untuk mengurangi penderitaan pasien dan dokternya itu merasa kasihan, itu bisa. Tapi tetap harus ada informed consent dari pasien, karena tadi kan pasien juga sadar gitu. Ya, dari Fitri mungkin itu loh. Ya, jadi bisa dipertimbangkan perawatan paliatif pada pasien tersebut ya, intinya ya di situ ya. Nah, kalau ternyata pasiennya begini, dok, saya meminta dokter untuk akhiri kehidupan saya. Saya ingin dokter memberikan suntikan penenang supaya saya bisa mengakhiri kehidupan saya sekarang. Gimana kalau diminta seperti itu? Apakah itu bisa dikatakan eutanasia? Pasiennya kanker end stage stadium 5. Pasiennya mengeluh nyeri yang sangat hebat. Tadi asuhan paliatif oke, ya, penata laksana asuhan paliatif. Tapi kalau gini, saya udah nggak kuat dok. Diberikan morfin sampai dosis tinggi masih tetap mengeluh nyeri. Dan saya sudah tidak kuat lagi. Apakah saya diperbolehkan meminta dokter untuk memberikan suntikan penenang kepada saya supaya saya bisa mengakhiri kehidupan saya? Karena saya sudah tidak kuat lagi. Bagaimana tuh? Permintaan langsung nih, request. Izin jawab dok. Kalau menurut teori
Kalau menurut teori, nah bersambung. Ya, siapa dulu yang bisa mau memberikan pendapatnya? Maaf dokter tadi Tadi udah ya. ya, Silakan. kalau menurut teori bisa dok dilakukan eutanasia karena kan tadi udah memenuhi 3 persyaratan tadi dok yang sudah dokter jelaskan. Cuman balik lagi di Indonesia sendiri tuh kan yang dari dokter sudah jelaskan nggak seperti di luar negeri gitu kalau melakukan eutanasia itu. Jadi sebenarnya mah bisa dok, cuman balik lagi dihukum di Indonesia gitu dok. Nanti bisa ya diberikan suntik penenang untuk pasien dan akhirnya nanti berujung kepada kematian. Bisa berarti ya? Bisa ya Fit ya? Bisa dok. Euthanasia dong ya berarti dokternya ya di situ. Oke. Ada pendapat lain? Makasih Fitri tanggapannya. Pendapat lain? Ayo. Saya nggak mau nunjuk-nunjuk ah. Tapi kalau nggak ada yang nunjuk, kalau ada yang mau ya udah ditunjuk. Fit siapa Fit? Tunjuk Fit. Ya tunjuk. Siapa gitu barangkali temannya ada yang mau memberikan pendapatnya. Siapa ya dok? Ausi mungkin dok. Ausi dipanggil tuh sama Fitri untuk memberikan pendapat. Silakan Ausi. Ya, baik dok, izin memberi pendapat. Kalau dari pendapat saya sendiri setuju sebenarnya sama Fitri. Kalau untuk ke pasiennya yang penting kita sebagai dokter memberikan terapi paliatif pada pasien dan untuk eutanasia sendiri sebenarnya kan kalau secara teori boleh, tapi kalau di Indonesia nggak boleh. Mungkin kalau jalan lainnya kalau di Indonesia sendiri, kalau saya jadi dokternya mungkin lebih mempertimbangkan yang withholding atau withdrawing dari pasiennya itu sendiri sih dok. Misalkan pasiennya ini sudah diberi bantuan hidup gitu biar memperpanjang gitu kualitas hidup dia. Cuman kalau memang keinginan dia tidak perlu untuk diberi bantuan hidup lagi, terus kemudian ada di mana kondisi-kondisi withholding atau withdrawing dari pasiennya bisa dihentikan, bisa gitu dok. Misalkan jadi nggak usah diberi ventilasi lagi, atau misalkan nanti dalam kondisi kritis memang pasien dan keluarga pasiennya sudah setuju, misalkan tidak usah diberikan DNAR lagi, itu juga bisa dok. Daripada memperpanjang hidup pasiennya tapi pasiennya mengalami kesakitan gitu dok. Ya, oke, makasih Ausi ya atas tanggapannya ya. Jadi sebenarnya jawaban Ausi dan Fitri itu ya ini ya bagus ya. Tapi di sini ketika pasien itu menginginkan, dok saya ingin mengakhiri kematian saya, tolong berikan suntikan penenang. Kalian mau memberikan apa enggak? Pertanyaannya cuma itu aja sebenarnya. Mau memberikan atau enggak? Kalau saya sendiri sih enggak dok. Kalau menurut saya Ausi enggak ya? Dokter Ausi tidak akan memberikan. Jadi jawabannya gimana ke pasiennya dong? Dokter Ausi, saya sudah tidak kuat lagi. Saya sudah mengalami nyeri yang sangat hebat, banyak luka di tubuh saya. Pasiennya masih kompos mentis ya. Banyak luka di tubuh saya. Saya ingin dokter bisa memberikan suntikan penenang untuk saya supaya saya bisa berakhir kematian. Tidak diberikan ya sama dokter Ausi ya. Ada dokter laki-laki di sini yang mau memberikan? Ya, prinsipnya adalah kira-kira menurut kalian eutanasia itu boleh apa enggak sih? Nggak melihat kelegalan ya, nggak melihat kelegalan antara di Indonesia atau di luar negeri. Intinya sesuai dengan hati nurani kalian deh.
Menurut kalian boleh nggak sih mengakhiri kehidupan pasien dengan motivasi melihat kasihan dengan pasien dan akhirnya dokter tersebut bertindak untuk mengakhiri kehidupan pasien? Mohon izin dok, mungkin nggak boleh dok, karena mungkin untuk kematian itu kan urusannya di tangan Tuhan ya dok. Segala sesuatunya mungkin kita hanya bisa berserah aja sih dok. Dari tadi Ustadz Ahlan kayaknya berbau-bau spiritual aja ya. Oke, nah, jadi euthanasia itu intinya mau ada legal, mau ada nggak legal, prinsipnya jangan diberikan ya. Jelas tadi Ausi sudah menyampaikan sama Fitri terkait perawatan paliatif yang sekarang semakin modern. Ada penata laksanaan nyeri yang sudah sangat berkembang baik. Asuhan paliatif sekarang sudah banyak diberikan, ya. Nah, tapi ingat kondisi di mana ordinary dan extraordinary ya. Kalau tadi pasien end of life, pasiennya udah kanker stadium akhir, pasien itu sudah tidak bisa dipertahankan lagi, sudah tidak ada pengobatan ilmiah yang bisa memberikan sesuatu untuk menunjang kehidupannya dia. Ya pokoknya intinya udah kondisi extraordinary. Dokter sudah tidak mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pasien sebagai persona. Tapi bukan berarti di euthanasia gitu. Ya, tapi kita berikan alternatif yang bisa diberikan. Salah satunya tadi hospice care atau palliative care atau ya tadi prinsip yang kita pegang withholding dan withdrawal. Ya, jadi dokter nggak disalahin di sini posisinya, gitu. Ya, betul seperti itu. Jadi euthanasia mau nggak mau kita lihat legal atau enggak nggak boleh ya. Jadi prinsipnya jangan kayak gitu. Prinsipnya jangan ya udah boleh gitu. Kalau misalkan kita di negara lain. Ya, tadi kita sudah bahas ya. Jadi intinya kalau kita berpatokan terhadap sumpah dokter, saya akan hormati setiap hidup insani mulai dari saat pembuahan, garis bawah. Ya. Dan tujuan kita bukan mengakhiri kehidupan pasien ya, tapi untuk memulihkan pasien dan untuk mengurangi penderitaan pasien. Ya, jadi tujuannya di sini bukan tujuan mengakhiri kehidupan pasien ya. Dan euthanasia dan kodeki tadi ya, di pasal 2 kodeki, sudah jelas dokter senantiasa berupaya melaksanakan profesinya. Kodeki pasal 7 juga seorang dokter harus menghormati hak-hak pasien, ya, sejawatnya dan hak tenaga kesehatan. Dan salah satunya adalah hak untuk hidup dan hak atas tubuhnya sendiri. Setiap dokter wajib melindungi hidup insani, ya. Dan euthanasia itu di hak asasi manusia ya, di Undang-Undang HAM nomor 99 tahun 99 nomor 39 menjelaskan bahwa setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya. Dan apabila dokter mengabulkan permintaan pasien untuk dilakukan euthanasia, maka secara tidak langsung dokter telah melanggar hak asasi manusia. Ya, intinya itu. Oke. Ya, selesai kuliah hari ini. Ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang mau ditanyakan nggak? Untuk materi, saya share di chat link aja ya, biar bisa ya langsung di-download ya sama kalian ya. Ya Bagas ya? Bagas. Siapa? Bagja, kok jadi Bagas? Gimana nih, mau tanyain dulu nggak? Biasa ya, nanti di akhir sesi kita akan ada diskusi. Tapi diskusinya bukan diskusi teori ya. Bukan diskusi mengenai teori-teori kalian bahas tentang apa. Enggak, ini berangkat dari kasus. Jadi kalian nanti akan mencari kasus yang berhubungan dengan fase akhir kehidupan manusia. Nanti kalian akan bahas itu secara etiknya bagaimana. Gitu, ya. Dan apa yang harus dilakukan pada pasien itu. Ya. Nanti diskusinya di akhir minggu lah ya, di akhir minggu, di akhir malam. Ada yang mau ditanyakan dulu dari materi yang sudah disampaikan hari ini? Gimana? Ini tadi yang hadir harusnya 100 berapa tadi ya?
Bagja berapa ya? 100 berapa sih Bagja? Bagja nggak ada lagi ya. Tuh, Izin Bagja udah jawab, keluar. 170 dong. 100 berapa? 170. 170. Tuh kan sekarang tinggal 136. Wah, berarti di sini sudah ada yang keluar. Ya tidak apa-apalah. Saya emang nggak marah-marah lah. Itu tadi udah ya, saya kirim ya di chat room ya. Sudah masuk belum? Sudah, Dok. Sudah? Sudah ya, boleh kalian download masing-masing ya. Oke. Mungkin karena waktunya sudah jam 12 ya, sudah selesai juga untuk sesi kuliah hari ini. Kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin kita akhiri saja untuk kuliah hari ini. Terima kasih atas perhatian dari semuanya. Mohon maaf apabila dalam proses penyampaian ada hal-hal yang masih kurang. Semoga bermanfaat untuk kuliah hari ini. Terima kasih atas perhatian dari semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak dok. Terima kasih banyak, Dok. Oke, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh.